Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Duja Kartika, kelas 12 IPS 2, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bangsa. Pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang utuh dan utuh, sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Pengertian integrasi menurut para ahli. 1. Pengertian integrasi nasional menurut J. Swejati Jiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. 2. Pengertian integrasi nasional menurut Dr. Nazaruddin Samsudin adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengertian integrasi nasional menurut Howard Wrights adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan atau kesatuan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 4. Pengertian integrasi nasional menurut Myron Weiner adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. 5. Pengertian integrasi nasional menurut Safruddin Bahar adalah mengintegrasikan, yang berarti membuat, untuk, atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang semula-mula terpisah-pisah. Integrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik atau integrasi politik. 2. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergis. 3. Aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Integrasi bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 5. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 6. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Faktor-faktor penghambat integrasi bangsa. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Hasil terhadap hasil dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Dampak positif integrasi. 1. Memperlengkap keragaman. 2. Meningkatkan toleransi antar golongan yang berbeda. 3. Adanya sikap keterbukaan dengan hal yang berbeda. Dampak negatif integrasi. 1. Mudah terjadi konflik. 2. Banyak terjadi perbedaan pendapat. 3. Banyak terjadi perselisihan. 4. Adanya diskriminasi. Berikut
Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ancaman dan menjaga integrasi bangsa. 1. Tidak berperilaku rasis. 2. Memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. 3. Bertindak adil kepada sesama. 4. Bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleransi terhadap sesama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.